Businessman Opinion. Mitra bisnis, Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 250 juta kepada ex-direktur utama Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, Joko Dwiono, yang dinilai terbukti bersalah korupsi proyek pekerjaan pembangunan jalan tol MBZ. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut hukuman 4 tahun penjara serta denda 1 miliar. Hal yang meringankan vonis ini adalah Joko bersikap sopan dalam persidangan. Nah, apa komentar Anda mengenai vonis 3 tahun penjara untuk koruptor jalan tol layang MBZ tersebut? Kita tunggu komentar Anda di 633-9160, WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya nggak ngerti negara ini ya. Kadang-kadang kita bingung aja ya. Semua hukum buat mainan. Mereka nggak tahu bahwa, nggak sadar maksudnya, nggak sadar mereka tuh wakil Tuhan. Nah, jadi dia semua main mata lah ya, semua main mata. Jadi kelihatannya ini hukum palsu. Saya juga nggak tahu sebenarnya yang bisa ngawasin kehakiman, bisa ngawasin hakim, jaksa itu siapa sih gitu loh. Saya juga nggak tahu, yang bisa ngawasin polisi lah, penegak hukum yang lain deh. Siapa saya nggak tahu. Jadi kita harus mengadu kemana, saya juga nggak tahu. Yang jelas ntar kalau APBN jebol, rakyatnya naik lagi pajak, lagi ini naik lagi. Jadi sebenarnya fungsi pemerintah ini apa? Saya juga bingung ya. Sama penjajah, kayaknya lebih bagus penjajah ya. Terima kasih. Wah, enak banget ya. Cuman 3 tahun gitu. Udah gitu dendanya cuma 250 juta lagi. Oke. Coba dong Ibu tolong tanya di tempat BUMN mana yang bisa kita korupsi. Saya mau tuh. Susah aja saya pengen banget itu. Korupsi nilainya gede begitu, hukuman 3 tahun. Lah, itu mah begitu selesai keluar dari tahanan, kalau itu pun dijalanin ya dengan baik gitu. Wah, enak banget itu hidupnya, seneng banget itu. Habis 3 tahun jalanin di luar, balik lagi jadi anggota DPR lagi. Aduh, disanjung-sanjung sama warga. Orang udah pada lupa. Kapan ini bisa cerah nih kok kayak begini negaranya nih. Nggak heran kalau orang luar negeri selalu ngomong bahwa di Indonesia tuh surganya untuk koruptor. Iya. Kalau bisa seperti Cina itu tembak mati, keluarganya dimiskinkan semua, dari anak cucu sampai dimiskinkan, itu baru bener. Kalau kayak begini mah ya, zaman sekarang kan cari kerja susah ya. Terus anak-anak sekarang tuh generasi strawberry tuh malas kerjanya tuh ya, maunya yang santai menghasilkan. Jadi sekarang anak-anak sekarang, kalau cita-cita kamu apa? Saya mau kerja di luar. Yang pertama itu saya mau kerja di luar negeri biar dapat penghasilannya banyak. Yang kedua, anak kamu mau kerjanya apa? Saya mau jadi content creator, jadi YouTuber. Yang ketiga apa? Oh, saya mau jadi koruptor, kerjanya gak ada kerjanya, banyak duitnya, hukumannya ringan, gitu Mbak. Ya, ini untuk yang kasus ini ya, korupsi MBZ ya Mbak ya. Iya, baik. Gini Mbak ya, saya rasa ini bagaimana menuju Indonesia emas ya katanya kan ya, 2045 ya. Sedangkan apa perlu kita import Mbak, beri hakim dari China begitu? Yang bisa eksekusi. Apa perlu kita import juga politisi dari luar gitu ya? Oke. Yang bisa menerapkan undang-undang pembuktian terbalik dan perampasan aset ya, penyitaan aset ya. Kalau saya rasa ini sudah emergensi Mbak ya. Jadi kita perlu import ini. Jadi jangan import yang lainnya aja gitu loh. Ya, jangan import dokter aja karena kita kekurangan SDM dokter juga yang luar biasa ya. Nah, saya rasa ini sudah perlu ini import hakim-hakim yang benar-benar seperti saya pernah teringat yang dari China itu Judge Bow ya. Nah, itu. Jadi kita perlu ini saat ini sudah darurat korupsi
begitu ya. Jadi bagaimana mau berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Sedangkan di sisi lain Mbak Mary, itu banyak orang kelaparan itu karena lapar, ya. Mungkin banyak orang itu mungkin terpaksa maling ya, itu karena kelaparan perutnya. Kebutuhan dasar pangan sandang papanya saja tidak terpenuhi. Tapi di sisi lain ini sudah serakah, perutnya gendut, ya kan? Apa hartanya mau dibawa mereka mati gitu. Jadi saya geleng-geleng ya. Kalau ini masuk extraordinary crime, itu memang betul. Ini sebetulnya tinggal ada itikat baik aja, goodwill, mau tidak gitu loh. Jadi saya rasa untuk pemilihan legislatif yang 27 November ya yang akan datang, itu harus diterapkan. Barang siapa caleg ya yang bisa nanti ya istilahnya tidak hanya teori ya, tapi mau ketok palu itu undang-undang pembuktian terbalik, hukuman dormati, lalu perampasan aset, itu yang dipilih. Kalau tidak, nggak perlu ada lah itu pemilihan legislatif. Percuma Mbak. Ya, karena ini apa ya, negara Menteri Keuangan ini teriak-teriak defisit anggaran, ya kan? Sedangkan ini 510 miliar ya, dengan enaknya gitu loh, masuk kantong-kantongnya dah, perutnya gendut, udah serakah. Saya rasa hukum tabur tua itu ada Mbak. Jadi kalau mereka kebal hukum undang-undang, aturan yang dibuat manusia, itu mereka tidak akan pernah luput dari undang-undang hukumnya Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan, itu hukum karma itu akan berlaku. Jadi ke anak cucunya, jadi mereka jangan senyum-senyum aja gitu. Jangan merasa kebal hukum. Oh di Indonesia, oh ini cuma 3 tahun, belum nanti remisi A, remisi B ya kan. Mereka tidak akan pernah luput dari hukuman Tuhan. Itu undang-undang di atas undang-undang dibuat manusia, atau undang-undang hukuman Tuhan. Itu tidak, mereka tidak akan pernah luput. Jadi saya apa ya Mbak ya, kok ya, tapi itulah dunia ya. Jadi ya saya rasa itu tadi ya yang perlu. Kalau nanti pemilihan caleg, anggota legislatif untuk pilkada serentak, kalau memang mereka tidak berani menerapkan hukuman dormati untuk extraordinary crime ini, tidak perlu itu ya, ada pilkada serentak, buang anggaran ya. Mereka yang sudah serakah, sudah gendut ini sudahlah, cukup lah ya. Ada hukuman Tuhan yang nanti mereka tidak akan pernah luput. Mereka tidak akan kebal karena Sang Penciptanya itu tidak akan tidur gitu loh. Sekali sedetik aja dibuat tsunami bisa Mbak, seperti di Aceh, betul? Ringannya hukuman buat koruptor, terus yang dihasilkan rupiahnya sangat besar, hukumannya ringan, terus masih banyak sisa uang selama sisa hidup dia. Jadi jangan sampai koruptor itu menjadi cita-cita generasi muda kita berikutnya, Bu. Ya, karena sangat bahaya sekali dengan sistem peradilan yang di Indonesia ini, membuat anak-anak muda sekarang berpikir koruptor itu enak, ternyata hukumannya tidak ada. Bahkan kalau misalkan kita mengembalikan uang, misalnya kita mengambil uang 1 miliar, kita ketahuan kita kembalikan 1 miliar, itu tidak ada hukuman. Nah, jadi jangan sampai koruptor itu menjadi cita-cita buat generasi kita ke depannya. Begitu aja, terima kasih. Bilang sama ibu tadi, catat namanya, semua yang koruptor, semua cucunya, nanti saya masuk ke neraka deh semuanya. Udah gitu aja. Ya, terima kasih. Iya, saya mau berkomentar. Oh, boleh dong. Iya. Jadi kita harus meniru presiden dari Korea Utara ya, Kim Jong Un ya. Biar sedikit sadis, biar hukumannya kalau nggak hukuman mati, kalau nggak disunat lah sampai habis. Nah, begitu aja, terima kasih. Ya, makanya ya kalau saya bilang beginilah hukumnya di Indonesia. Makanya korupsi itu nggak bakal kapok-kapok. Korupsi begini 3 tahun. Sedangkan orang yang nyolong motor, nyolong ayam sampai bertahun-tahun. Inilah makanya mencurat marut Indonesia hukumnya ya begini. Coba kalau hukumnya tegas, pasti orang korupsi gak mikir 2 kali.
3 tahun cukup kapan? Ntar potong masa tahanan, lebaran, kemerdekaan, terus kelakuan baik, ujung-ujungnya cuma setahun. Makanya susah kita ngomong apa-apa. Saya berharap kepada Presiden Pak Jokowi yang terbaik. Ternyata nggak ada apa-apa juga, begini-begini aja. Susah kita bisa mengharapin siapa lagi. Itu aja sih Bu, makasih. Ya, saya pikir memang memprihatinkan ya, dan menyentuh ketidakadilan, rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Karena hanya 3 tahun, kalau nanti dijalani sepertiga, sudah korupsi di sarana publik begitu, hanya menjalani 1,5 tahun. Padahal itu kalau penjahat-penjahat yang ada di kampung-kampung itu bisa ditembak lututnya ya, ada beberapa yang kejadian begitu dan ditahannya lama. Saya pikir ini juga membuat para pengusaha atau investor luar negeri yang ingin masuk IKN memang harus berpikir 7.000 kali. Karena pembangunan infrastruktur yang di depan mata, menghubungkan Jakarta, Bandung, di depan mata semua pejabat, baik penegak hukum maupun pejabat infrastruktur, itu saja masih bisa dikorupsi. Yang setiap jam bisa dipanggil untuk rapat itu direktur tersangka ini. Apalagi kalau para investor ini harus menggelontorkan dananya ratusan miliar atau triliunan ke tengah hutan sana gitu. Wong yang di depan mata aja jalan ini bisa dikorupsi kok. Oleh karena itu saya pikir sudah tepat bahwa para pengusaha harus berhati-hati dalam berinvestasi, karena korupsi-korupsi seperti ini, baik itu yang langsung investasi maupun kerjasama sama pemerintah. Dalam hal ini jasa marga mungkin ada kaitan dengan pemerintah, itu terbukti kan bersalah, dan program yang di depan mata aja dia korupsi terang benderang. Ini kan seperti maling di tengah siang bolong. Jadi kalau menurut saya, kalau ada pejabat yang nggak mau korupsi di Indonesia itu cuma 2 orang. 1, dia takut sama Tuhan. 2, itu manusia super bodoh. Itu aja, terima kasih. Iya, Joko bersikap sopan. Iya. Ya itu petata petita orang tua, Mbak, ke anak kecil, Mbak. Kalau Anda duduknya manis, tidak mudah, tidak berteriak-teriak, nanti akan dikasih hadiah. Ya sama aja kayak persidangan kita ini. Ya hasilnya sudah diputuskan, tahunya sudah diketok oleh hakim kita kan, dan mereka sudah kalkulasikan semuanya. Belum nanti potongan-potongan, aduh garasi lah, ini itu lah, lebaran ini itu lah, habis lah potongan diskonnya itu semuanya. Jadi saya itu sampai detik ini naik jalan tol odong-odong itu baru sekali, Mbak. Karena waduh kaget saya pikir nyaman gitu, kayak flyovernya Kasablanka sampai Tanah Abang itu nyaman, kita enak mesat. Begitu naik MBZ, ini naik odong-odong apa sampai ada anak saya pada mabuk semua. Begitu naik goyang-goyang gini, saya dibilang odong-odong ya karena yang kecil-kecil pada bilang ini odong-odong juga kayaknya. Saya jadi ketawa juga, jadi makanya saya namain jalan tol odong-odong, karena goyang kita itu sepanjang jalan itu, lain daripada lain jalannya kan. Jadi kembali lagi ya kita nikmatin saja lah, kalkulasi kayak gitu-gitu mereka sudah kalkulasikan kok. Joko juga udah menghitung-hitung kok. Buat saya sekian, buat saya putus sekian, nanti saya di diskon sekian ya yang dapat yang ecek-eceknya pasti dapat dikit-dikit lah. Jadi kembali lagi kita tunggu kepemimpinan presiden kita yang baru ini. Senang tidak suka, suka tidak senang, rakyat sudah memilih Pak Prabowo, seorang militer, anak begawan ekonomi. Mungkin yang busuk-busuk ini akan ditinggalkan, dan yang baik-baik nanti kepemimpinan yang baru ini akan dibawa ke depan untuk memperbaiki Indonesia ke depan, supaya yang busuk-busuk nanti diajukan ke meja hijau oleh Pak Prabowo itu tanpa pandang bulu. Jadi kita lihat saja nanti kepemimpinannya. Rakyat biar senang juga, cukup sudah, rakyat ini sudah susah. Dan saya mengimbau, sudah 2 bulan nanti cukuplah duduk dengan tenang saja lah, nggak usah mengambil keputusan. Gaji tetap jalan kok, rakyat data pun tetap menggaji mereka.
nggak usah ngambil kebijakan-kebijakan yang jadi dagelan-dagelan ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kayaknya susah Bu ya. Korupsi itu katanya dari zaman Orde Lama juga udah ada ya. Cuman jumlahnya nggak banyak. Cuman sebutannya tuh under the table. Terus setelah itu zaman Orde Baru itu on the table, itu lebih banyak jumlahnya ya. Nah yang reformasi ini sama-sama mejanya di bawah Bu. Ya, include the table, jumlahnya lebih besar. Jadi kalau saya lihat dari zaman ke zaman bukannya makin sedikit makin banyak. Sulit sih Bu ya kalau udah begitu ya. Udah, makanya memang saya sebut udah jadi suatu kebudayaan gitu ya. Nggak tahu apa nanti setelah reformasi ada zaman baru lagi gitu ya. Kalau ada zaman baru lagi yang lebih baik mungkin baru bisa hilang gitu korupsinya Bu ya. Maksudnya pemimpin yang tegas gitu ya, berani, dan dia juga mesti benar-benar nggak terlibat gitu ya dari korupsi. Kalau mungkin sih nanti Presiden Indonesia selanjutnya tuh dari independen lah Bu. Kalau independen mungkin saya rasa lebih bebas gitu ya, bisa berantas korupsinya bebas ya. Kalau sekarang kan dari parpol-parpol jadi agak susah gitu Bu. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Tommy atas komentarnya, dan juga Pak Andre, Pak Ramli, Pak Odang, dan Pak Henry. Kami sudah dulu untuk sesi kali ini, dan sesi berikutnya kami buka di pukul 11.30. Saya Anita Wijaya akan melanjutkan bisnis studio untuk Anda. Gini ya, kita sebenarnya jangan menyorotin cuman dituntut 3 tahun atau 4 tahun kayak gitu ya. Tapi yang kita prihatinkan adalah satu, dari yang namanya pengelola jalan tolnya, Jasa Marga ya, Jasa Marga, Marga satu. Jasa Marga, terus satunya lagi proyeknya itu siapa namanya? Terus juga penggarapnya yaitu Bukaka. Lah semua ini dikorupsi oleh mereka dari staf ahli, perencana, pelelang, terus desain bangunan. Gila nggak? Jadi ini semua terlibat. Bisa nggak dibayangin terus tol itu jadi apa ya? Ini bukan sekedar uang dikorupsi aja. Terus jangan kita cuman ngelihatnya 3 tahun atau 5 tahun. 3 tahun pun saya itu nggak rela ya, karena uang makannya ditanggung oleh kita. Bagaimanapun juga di penjara kita yang bayar uang makannya, iya kan? Terus tapi mereka tidak dijatuhkan hukuman miskin gitu loh. Kok cuman didenda sekian gitu aja, kok nggak hartanya diaudit kayak gitu-gitu. Lah ini yang saya agak menyesal gitu ya, di Indonesia ini kapan ya bisanya bersih gitu ya. Terus ditambah lagi kayak Bukaka itu ya, itu bagaimana caranya di rootnya aja udah bisa ditangkap dan sudah terbukti korupsi, tapi bosnya tidak tersentuh dari proyek apapun, sejak dari kredit di bank BNI, pokoknya bank BUMN itu banyak itu yang tersendat kayak gitu ya. Terus ditambah lagi yang dia punya nikel itu tanahnya tanah petani yang diambil kayak gitu-gitu tapi tidak tersentuh. Bahkan sekarang dia bisa membangun di Timur Tengah sana. Lah hal-hal seperti ini gimana caranya kalau cuman yang ditangkap adalah para pegawainya saja. Kalau Waskita Karya itu walaupun di root kan juga pegawai. Terus habis itu ya itu tetap manajemen ya. Lah dari tetap manajemen aja udah bisa ikut korupsi. Terus apa nggak mungkin auditornya juga, BPK-nya juga. Ingat toh BPK itu kan juga yang 40 triliun atau 40 miliar atau 50 miliar yang disimpan secara cash itu sampai disewain rumah itu kan juga BPK dan itu juga politisi. Sementara
banyak juga yang BTN ya, apa itu namanya, itu loh, telepon itu loh 5G yang ada di 3T itu loh. 3T itu juga dikorupsi, kan bosnya juga belum ditangkap, kan cuman pegawai-pegawainya aja, bawahannya aja. Sekarang apa mungkin lah, kan nggak masuk akal kalau top manajemennya nggak ikut korupsi, terus auditnya gimana lah? Hal-hal seperti ini makanya korupsi kita nggak pernah selesai, nggak pernah berhenti, berulang terus-menerus. Bahkan kalau mau ditelusuri itu dari tingkat yang terkecil, yang terendah sampai tertinggi. Bayangin aja, desain pembangunannya, terus pelelangnya, terus auditornya, terus itu staf ahlinya, dirutnya, dari tadi itu 2 perusahaan ditambah 1 lagi kontraktornya, ya kan, BUKK kan kontraktornya lah. Terus belum lagi nanti BUKK itu kan sponsornya adalah DKI 1. Belum lagi nanti DKI 1 mencalonkan lagi, di mana yang dulu aja nggak pernah tersentuh. Nggak heran kan, karena BUKK nggak pernah tersentuh, DKI 1 juga nggak pernah tersentuh, karena sponsornya adalah ya itu orang yang sama, cari capling. Terus ditambah lagi bayangin aja, 1000 ton beras jadi busuk di gudang, itu fakta dan nyata. Tapi KPK apa? Diam. Terus bank tanah juga di DKI itu, masa anak buahnya aja yang kena, padahal yang tanda tangan bosnya. Kalau mau beli kan yang tanda tangan bosnya, bank tanah kok itu. Makasih. Harusnya kita bangsa Indonesia ini buat kesepakatannya bahwa yang terjadi itu adalah oknum-oknum yang jujur. Jadi yang ada di negara ini oknum itu kan sedikit ya. Jadi kita balik, jangan oknum koruptor, oknum yang jujur. Kalau ada 100 orang, itu udah hebat, 2-3 orang itu jujur. Dia akan ketendang di mana aja, mau di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, di mana aja. Jadi mereka ini yang jujur ini bisa kita sebut sebagai oknum, bukan yang jahat, yang oknum, karena langka. Itu aja. Yang bermoral dan yang itu langka, susah lah. Saya juga nggak bisa masuk kemana-mana, mau ke departemen, BUMN, semua itu. Kalau saya nggak ikut bermain, nggak mungkin. Nggak mungkin. Saya pun juga udah pernah diperiksa KPK kok. Pernah saya. Termasuk KPK semua. Itu aja ya. Oknum aja kita bilang, oknum yang jujur. Terima kasih. Teman ngomong sedikit. Saya udah enek bilangnya hakim, jangan panggil hakim. Itu mah perampok. Enek saya dengarnya hakim. Udah begitu, mestinya panggil Mahmud tuh. Panggil Mahmud lebih pantas. Yang ngatur-ngatur hukum di sini tuh mendingan dikit dah. Ini Ibu Mila tadi tuh ngomong tuh, semuanya kok udah jadi rampok. Ya begitu aja. Tolong Pak Mahmud kalau bisa. Komentar saya mengenai hal ini, pejabat yang punya karakter koruptor itu tidak tahu malu, wajah muka tembok. Dia tahu dia korupsi itu pasti akan terselidiki nanti. Dia masih berani karena dia muka tembok, nggak tahu malu, pakai rompi oranye itu yang bangga, jalannya gagal lagi, nggak tahu malu, daripada muka tembok itu Pak. Juga hukumannya nggak ada efek jerahnya. Itu korupsi makin ke belakang ini makin banyak. Korupsi puluhan miliar, hukumannya cuma 3 tahun, nanti dikasih diskon lagi. Ini nggak benar ini semuanya Pak. Kalau mau beres, korupsi mau selesai di Indonesia ini, hukumnya mesti dirubah menjadi seperti hukum di RRC, hukum mati tidak pandang bulu. Itu ya.
Jadi menurut saya memang ini udah sangat parah. Kita ini kan di ASEAN itu tertinggi Pak kasus korupsi Pak di antara negara-negara tetangga. Jadi sebetulnya gini Pak, memang ini undang-undang korupsi ini perlu ada revisi kembali Pak. Baik, kalau Pak. Perlu kita masukkan klausul mengenai, ini usul aja Pak ya, kalau bisa usul mengenai itu terkait dengan pemiskinan Pak. Jadi kalau orang itu udah kasus korupsi, kalau perlu itu ada klausul yang mengatakan bahwa perlu dimiskinkan Pak, karena itu sudah tidak ada efek jerah sama sekali. Karena kalau 3 tahun mereka sudah dapat 3 tahun itu pun kadang-kadang dia udah nyaman Pak, hartanya nggak dimiskinkan. Dia begitu keluar dari penjara, kadang-kadang penjara pun dia bisa seperti ya kadang-kadang kita tahulah penjara kita seperti apa kan, banyak hal-hal yang terjadi seperti menginap sementara lah di pesantren sementara, tapi dengan kondisi yang ya istilahnya kalau mereka seperti santai-santai gitu loh dengan fasilitas yang macam-macam. Kita tahu lah penjara kita. Nah selain dimiskinkan ada efek jerah ya. Hukumannya diperberat Pak, jangan 3 tahun, masa kasus korupsi begitu besar cuma 3 tahun. Nah ini yang paling penting, mereka ada selain dihukum dengan kondisi status sosial, dimiskinkan, kalau perlu hukuman diperberat gitu. Kalau masalah hukuman mati ya itu memang kita masih prinsip azas kemanusiaan, tapi prinsip pemiskinan itu perlu karena untuk memberikan efek jerah. Kalau mereka sudah dimiskinkan dengan hukuman sosial segala macam, termasuk diperberat hukumnya, ya mungkin akan berpikir ulang mereka melakukan korupsi. Terima kasih. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Mary Agustin.